Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Masih semangat belajar di rumahnya kan? Bagaimana juga keadaannya hari ini? Ibu doakan agar anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Jumpa kembali dengan ibu dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Baiklah, di minggu ini kita akan mempelajari tentang bahan dan alat membuat karya seni patung serta teknik membuat karya seni patung. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu pembelajaran kita minggu kemarin. Apa anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Nah, marilah kita ingat kembali pembelajaran kita minggu kemarin ya. Marilah kita bahas bersama-sama satu persatu pembelajaran kita minggu kemarin. Ayo kita bahas dari yang pertama, yaitu apa itu karya seni rupa? Karya seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni dengan menggunakan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Yang kedua, seni rupa terbagi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dengan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi memiliki panjang, lebar, tetapi hanya dapat dilihat dari satu arah, contohnya yaitu lukisan. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi memiliki panjang, lebar, tinggi, dan dapat dilihat dari segala arah, contohnya yaitu patung. Ketiga, pengertian patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang bentuknya menyerupai manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda lainnya yang dalam pembuatannya menggunakan teknik tertentu. Yang keempat, yaitu fungsi patung. Fungsi patung terdiri dari fungsi religi, fungsi monumen, fungsi dekorasi, dan fungsi seni. Dan kita masuki yang kelima, yaitu membedakan patung dari segi bentuknya. Patung dibedakan menjadi patung figuratif dan patung non-figuratif. Patung figuratif adalah patung yang berbentuk alam, bisa seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedangkan patung non-figuratif adalah patung yang bentuknya abstrak atau hanya berupa bulatan atau memanjang. Nah, marilah kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bahan dan alat membuat karya seni patung dan teknik membuat karya seni patung. Dalam pembelajaran ini memiliki tujuan, yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan bahan untuk membuat karya seni patung. 2. Siswa dapat menyebutkan alat dalam pembuatan karya seni patung. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan teknik-teknik pembuatan karya seni patung. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu bahan untuk membuat karya seni patung. Dalam membuat karya seni patung, bahannya dibedakan menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang memiliki sifat empuk dan mudah untuk dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, dan plastisin. Jika kita menggunakan tanah liat sebagai bahannya, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa tanah liat tersebut bebas dari rumput, batu, maupun kotoran yang lainnya. Sedangkan bahan keras adalah bahan yang memiliki sifat keras dan sangat sulit untuk dibentuk. Contohnya adalah batu dan kayu. Masing-masing bahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahan lunak adalah bahan mudah dibentuk, sedangkan kekurangannya adalah memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengeringannya. Sedangkan bahan keras memiliki kelebihan tidak
memerlukan proses pengeringan, dan kekurangannya adalah bahan lebih sulit untuk dibentuk karena memiliki sifat yang keras. Nah, apakah anak-anak ibu sudah memahami apa perbedaan dari bahan keras dengan bahan lunak? Kita memasuki pelajaran kita selanjutnya, yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni patung. Dalam pembuatan karya seni patung, alat yang kita gunakan pun berbeda tergantung bahan yang kita gunakan. Yang pertama, jika kita menggunakan bahan lunak, alat yang kita gunakan adalah 1. Butsir, 2. Meja putar, dan yang ketiga, cetakan. Butsir berfungsi untuk mencetak, membentuk, dan mengukir patung. Sedangkan meja putar berfungsi untuk mengontrol dan memudahkan dalam pembentukan karya seni patung. Cetakan berfungsi untuk mencetak patung sesuai dengan bentuk cetakan. Alat yang kita gunakan untuk membuat karya seni patung dengan menggunakan bahan keras adalah 1. Palu dan pahat, 2. Amplas. Palu dan pahat berfungsi untuk membentuk dan mengukir bentuk patung. Amplas berfungsi untuk membuat permukaan patung yang kasar menjadi lebih halus. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah bisakah menyebutkan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni patung? Ibu harapkan sudah ya. Nah, kita memasuki pembelajaran kita yang kedua, yaitu teknik dalam membuat karya seni patung. Dalam pembuatan patung, kita membutuhkan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Teknik membuat karya seni patung terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik membutsir. Yang kedua, teknik mencetak. Yang ketiga, teknik konstruksi. Dan yang keempat adalah teknik memahat. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu teknik dari membuat karya seni patung ini. Yang pertama adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat karya seni patung dengan cara memijit, mengurangi, atau menambah bahan yang dibentuk. Alat yang kita gunakan adalah butsir, dan bahan yang kita gunakan adalah tanah liat ataupun plastisin. Yang kedua adalah teknik mencetak. Dalam pembuatan karya seni patung, teknik mencetak terbagi menjadi 2, yaitu teknik tekan dan teknik tuang. Dalam pembuatan karya seni patung, dalam mencetak, teknik yang sering digunakan adalah teknik tuang. Alat yang kita gunakan adalah cetakan yang bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Bahan yang kita gunakan adalah semen maupun emas. Yang ketiga, teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusun dan membangun bahan yaitu terlebih dahulu membuat kerangka, kemudian ditempelkan menggunakan lem. Alat yang kita gunakan adalah meja putar. Bahan yang kita gunakan adalah tanah liat, plastisin, ataupun semen. Yang terakhir yaitu teknik memahat. Teknik memahat adalah mengurangi bahan dengan cara dipahat
pada bahan yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan adalah palu dan pahat. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah kayu dan batu. Cukup sekian video pembelajaran kita di minggu ini. Ibu harapkan anak-anak ibu mengerti dan memahami tentang apa yang ibu jelaskan tadi. Ibu harapkan anak-anak ibu belajar dengan sungguh-sungguh di rumah dan tetap semangat terus dalam belajar. Tetap jaga kesehatan, bepergian harus memakai masker, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa ibadah masing-masing. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.